orang-orang kesepian kayak kita, San. Oh, benar. Biasanya korban Gemini biasanya. Kayak, oh iya, aku punya experience itu. Iya kan, jadi kayak secara itu orangnya sebenarnya suka menyapa. Jadi kalau misalkan, jadi mereka tuh selalu ada di ranah abu-abu gitu. Kayak dia tuh suka sama gue, kayak mau nggak sih sebenarnya gitu. Nah, jadi ada momen yang memungkinkan kalau seorang Gemini tuh nge-gaslight. Saking ada di abu-abunya kayak, lah kan gue cuma baik sama lo gitu. Jadi kayak, oh jadi kalau misalkan dia jadi presiden, nah, terus kayak kan lo cuma bayar BPJS doang. Nah, untung bukan gue yang ngomong gitu, nggak ngerti sih. Sefrekuensi. Hari ini panggil saya dengan sebutan Madam. Empok, Madam. Saya akan meramal 2025 ini saya dapat jodoh apa enggak. Dan saya akan juga meramal apakah hari ini cuacanya bagus atau enggak untuk kalian pilates di Active Bar. Anjay masuk. Keren banget. Saya juga bisa udah kalau kayak gini gue kayak ajaran sesat, mak gue pendeta. Hari ini saya ingin sekali lagi plastik lu bunyi, Fadli. Gue jadiin tumbal proyek, lu mau. Madam Sania tidak hanya sendiri karena saya akan meramal semua hal di muka bumi ini bersama dengan teman saya. Silakan masuk, Gufron. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Katakan, 1, 2, 3. Bukan hipnotis ya? Bukan. Ya ampun, ini ada apa? Ajaran sesat ya di sini ya? Iya jujur, lu lihat deh merah-merah gini kita kayak siksa kubur. Betul, ya, kayak banget. Kok aku familiar ya? Siksa gitu ya? Jujur takut banget. Kayak mau ngomong Kenwet jangan ya nanti ya? Iya. Nggak sabar. Madam Sania. Bentar. Iya kan gue yang kenalin. Iya, ke bawah host. Tandanya lagi butuh program nih tandanya gitu. Oh, gitu. Pitching tipis aja, bisa pitching. Ya, ini ya, bisa. Bisa. Gue boleh gak sih manggil lu dengan nama asli lu? Gufron. Gufron. Lu selalu bilang itu instead of Goofy. Nggak apa, emang nama asli gue Gufron. Betul. Tapi gue gak tau kenapa produser gue bilang katanya Gufron aja. Terus gue ngerasa karena ini kan kita udah berteman jadi gue biasa aja. Iya. Cuman gue takutnya ofensif. Jadi lu boleh nggak manggil lu Gufron di podcast? Emang itu kata kasar bukan loh. Jadi sebenarnya setahu gue pas gue nanya itu kan nama di pemberian kakek gue kan. Iya. Terus Gufron itu artinya pengampun. Nah, pengampun. Gue kan pendendam. Jadi kayak ganti aja di Goofy gitu atau Goof kontradiktif. Tapi ya udah gitu kan. Ya udah aja. Ya udahnya gimana? Ya udah gitu. Iya, sekali lagi. Ya udah gitu. Jadi terlalu deh memanggil apapun gitu. Oh gitu. Asal jangan dipanggil. Oh iya. Coy ya. Coy. Kita jangan dulu ya teman-teman ya. Nanti. Kan karir kita baru mulai, masa udah dipanggil duluan. Betul. Ini kan gue mau ngeramal di tahun 2025. Kebetulan kan lu ngerti ya yang gini-ginian ya. Lo kan ngerti CEO sama Feng Shui ya? Enggak. Enggak ya? Lebih ke kartu remi aja sih, sama tarot gitu. Kartu remi. Sama keluarga gitu. Oh, emang biasanya mainnya capsa ya? Capsa, benar. Oh, benar. Kalau di sana tuh cikeng ya, cikengan gitu ya. Yang 9 gitu. Tapi Guf, gue mau nanya Guf. Ini kan kita lagi huru-hara politik ya? Udah bukan udah lewat? Ini syuting buat kapan sih? Buat 2020 ya? Oh, dari 2030 ya? Iya. Menurut lu, dari zodiak kan 12 kan ya? 12 sejauh ini. 12 zodiak. Menurut lu yang paling pantas zodiak apa untuk jadi presiden dan kenapa? Ini nggak ada nanya apa kabar dulu sih? Udah. Jadi kabar lu gimana? Kabar gue baik. Gue juga mulai gak enak. Tapi setelah ditanya ini kok agak nggak baik-baik aja ya? Gitu. Apa ya? Sebenarnya kan gue tuh nggak bisa ngeramal by the way. Jadi salah ngundang gue sebenarnya. Jadi thank you sekali lagi acara thank you banget aja. Jadi singkat banget ya. Singkat banget. Karena emang kita kan buat konten TikTok kan ini kan. 30 detik. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi tuh nggak bisa ngeramal. Karena kan gue selalu ngelihat dari apa ya
artikel-artikel yang gue baca, meme yang udah Iya. dan lain-lain, dan dari teman-teman lo kenal kan sama Kevin Kevin. Early Theory yang pas waktu ngeramal Iya. di acara radio. Iya, aduh udah Tempat Dimas kemarin resign. Oh iya, Dimas kemarin resign. Iya. Oh, perusahaan tempat gue juga resign Iya, kemarin. kayak itu. Oh iya. Jadi iya. kalau dia memang tarot mediumnya dan juga suka bahas zodiak karena dia certified astrologer juga. Ada juga teman kita Sabna gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya buat seru-seruan, kalau Iya. menurut gue sih kan ada banyak ya. Presiden ada berapa sih? Presiden total presiden itu dari 7 ya. Gue sih cocok sama Taurus. Cocok. Lu sebagai rakyat Indonesia yang cocok sama Taurus kalau gue. Lu cocoknya sama Taurus. Kenapa? Karena gue ngerasa dia tuh kan ini ya apa tuh ada fundamentalnya gitu. Ada apa? Fundamentalnya gitu. Oke, terus. Fundamentalnya gitu. Jadi iya. ada reasoningnya, nggak blur gitu, nggak yang tepat gitu. Gue ngerasa gitu sih, Taurus. Gitu. Taurus. Ya lu emang nggak ngerasain? Pusing tahu. Ekonomi. Tapi Emang nggak ngerasa? Sepi kan brand kemarin? Iya jujur ya. Iya kan? Emang nih semoga ekonomi membaik ya. Amin untuk semua ya, nggak cuma buat Untuk kita semua, juga. Gitu. untuk semua. Nangis nih. Kalau yang paling gak cocok jadi pemimpin menurut lu zodiak apa? 1, Aries 2, menurut 3. gue. Kenapa? Kayak kebayang gak sih kayak hari ini mau marah gitu. Orang lagi baik-baik aja. Ngerti gak Jadi sih kayak tergantung dia. misalnya nggak diturutin kan kita demokrasi ya. Misalnya nggak diturutin terus kayak ngamuk kayak menurut gue gitu kan. Meskipun Aries yang setahu gue adalah dia tuh kan zodiak pertama kan. Jadi hobi banget memulai sesuatu gitu. Lu tuh sampai tahu zodiak pertama di dunia. Dari konten-konten yang gue baca, dari artikel-artikel yang gue baca, karena kan gue dulu ini anaknya ngemakan banget konten zodiak mentah-mentah. Makanya gue sampai nyamperin orang ke Malang terus di ghosting kan. Oh bener. Ini pemain militan saya tahu ceritanya. Nah, dan kebetulan yang ghosting gue Aries. Jadi kayak itu lu punya ini sendiri sih. sentimental. Nah, makanya ketika ada yang nanya zodiak red flag sama enggak itu tuh pasti personal. Setiap orang Iya, pasti bener. beda-beda. Bener gak sih? Lu Iya, apa? Aquarius. Kenapa? Biasa aja kan? Masih anget lagi. Oh, masih anget. Oke, selesai. Udah. Oh, benar. Iya, jadi Aquarius lo kurang ini ya. Kurang sama Virgo kurang. Iya, gue juga kurang cocok sama Virgo. Gue kurang cocok sama Virgo. Mungkin karena fun fact kita berdua ini Scorpio. Betul. Gue tanggal 3, lo tanggal 16. Iya. Taurus gue cocok banget, gue klop. Iya kan? Karena Susunya katanya- pas. Maksudnya Kalau kayak dia bikin kopi tuh susunya pas. Iya, kalau anak kecil kan kayak dia ini susunya pas gitu. Oh, jadi gizinya tepat. Tepat. Proteinnya tepat. Proteinnya tepat. Oh, iya, gitu iya, gue iya. kalau Taurus. Makanya kalau lu bilang presiden yang oke, Taurus menurut gue sepakat Pas lagi. gitu ya. Pas lagi. Nggak perdesan. Oh, Sorry bukan lalapan kak. soalnya kayak, kok it's giving Enggak. sesajen tuh gue banget Sorry ya banget. gitu. Bukan mangking. Iya ya, karena katanya bener gak sih kalau dulu kan Bunda Susana almarhumah tuh sering makan ini ya, Mawar. melati. Oh iya, melati ya. gitu Melati katanya. katanya Kayaknya emang enak bener. deh, gue penasaran gitu loh. Cobain deh. Jadi Fear Factor nih acara kata gue. Tapi jujur ya, ini mungkin agak aneh. Tapi gue suka banget bunga sedap malam yang buat di kuburan. Sebenarnya nyokap gue tuh setiap malam-malam perayaan kayak misalnya mau lebaran atau apapun tuh selalu ada bunga sedap malam gitu. Dan gue nyemilin, enak. Enggak diam gitu gue kayak. Tapi lo ngerasa nggak sih, misalnya kayak itu katanya Scorpio thing ya katanya. Iya. Kalau katanya kalau Scorpio itu into banget hal-hal yang tidak umum bahkan cenderung ke mistikal gitu atau Oh iya, lu ngerasain hal itu nggak sih? iya. Gue sih makanya familiar banget kayak pas tadi itu kayak itu estetik gue banget lagi Iya, gitu. gue kayak lahir itu langsung dikasih sesajen memang. Betul. Gue langsung dikasih persembahan sama keluarga gue. Karakter yang Scorpio banget tuh yang udah terdeklar ya Wednesday Addams. Oh bener. Iya, kayak ketika dia sedih tuh kayak tenang banget ya hidup gitu. Padahal Iya, lagi iya, sedih gitu. Iya, gue sepakat lagi kalau kayak gitu. Heeh. Baca lagi dong pertanyaannya. Iya, sorry. Jadi nggak boleh Ini- DNR gitu loh. Iya. Ini nggak DPR kok teman-teman. Cuman gue penasaran aja jadinya jadi kayak review mantan. Review gitu. mantan, ketimbang Kita- review mantan presiden. Benar. Benar. Kita balik lagi, boleh kita bedah satu-satu zodiak presiden di Indonesia.
gue lupa lagi apa aja. Yang tahu, Enggak, yang tahu gue yang sekarang tuh Libra, sebelumnya Cancer. Apalagi ya? Ada siapa lagi? Jadi kita bedah aja. Oke, karena bedah kita, aja. kita nggak tahu siapa aja zodiak dengan siapa. Oh, nggak boleh nyebutin nama? Nggak boleh nyebutin nama. Cuman tadi kan kepencet nggak sengaja. Iya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya, bisa diedit. Menurut lu gimana tipe Paham. Ya. Paham. dari zodiak Gemini? Menurut lu Gemini akan menjadi tipe pemimpin kayak apa? Gue sih seneng sama Gemini sejujurnya. Jadi Gemini tuh menurut gue zodiak yang dia tuh kan sebenarnya cukup komunikatif ya orangnya ya. Maksudnya kayak cukup bisa. Iya kan katanya kalau Gemini tuh kayak say hi ke semua orang. Emang iya ya? Katanya gitu. Kenapa? Lo Gemini? Lo Gemini? Kenapa? Sampai ada katanya orang-orang yang gak, saking sering baiknya ke orang-orang, dia tuh jadi sering di misunderstandingin gitu, misunderstood. Padahal sebenarnya dia tuh Baik aja ke semua orang, tapi orang yang dibaikin terkadang kayak suka sama dia. Orang-orang kesepian kayak kita, San. Bener. Biasanya korban Gemini biasanya kayak. Oh iya, Iya aku punya kan? experience itu. Iya kan, jadi Iya. kayak secara ini tuh orangnya sebenarnya suka menyapa. Jadi kalau misalkan, jadi mereka tuh selalu ada di ranah abu-abu gitu. Kayak dia tuh suka sama gue, kayak mau nggak sih sebenarnya gitu. Nah, jadi ada momen yang memungkinkan kalau seorang Gemini tuh nge-gaslight. Saking ada di abu-abunya kayak, lah kan gue cuma baik sama lo gitu. Jadi kayak, Oh jadi kalau misalkan dia jadi presiden, terus nah, kayak kan lu cuma bayar BPJS doang. nah, untung bukan gue yang ngomong gitu, ngerti sih San? Jadi di kata tuh ada di lo gitu loh, kebayang gak sih? Gue tuh yang licik orangnya, karena moon gue Gemini. Oh, Nggak nyambung sih, nggak nyambung Iya. sih. Sorry, Jadi memang, sorry. jadi kayak sebenarnya dia tuh komunikator sih menurut gue, kayak Komunikator. mungkin bisa bekerja sama kayak negara lain, menteri-menteri lain gitu. Gue sih favorit ya Gemininya. Gemininya. Bukan presidennya. Gitu. Gemini tuh suka nggak? Untung lu yang ngomong ya. Nah, yang bagian ini nggak apa-apa. Pas bagian klip kayak gitu ntar diedit, dikasih template JJ, tolong ya di TikTok ya. Iya. Gitu. Kayak buzzer-buzzer gitu ya. Iya buzzer-buzzer gitu. Iya. Pemimpin Gemini tuh suka ngatur-ngatur nggak sih? Atau nggak? Karena mungkin tujuan pemimpin itu mengatur ya. Dan mengkondisikan ya. Mengatur. Tapi mungkin dan nggak mau kalah. Kalau itu dia tuh akan mempertahankan argumen dia kalau dianggap argumen itu penting. Penting. Oke. Karena banyak banget gitu yang penting. Iya, Kayak penting. menyangkut diri dia, menyangkut prinsip hidup dia dan lain-lain gitu. Jadi kayak mungkin dipertahankannya gara-gara itu gitu. Tapi kalau menurut dia kayak nggak penting, ngapain gue capek-capek gitu loh, San, gitu loh. Paham gak sih? Paham. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Iya. Boleh tolong di scroll dong. Halo. Nah, kalau Cancer itu kalau pemimpin keluarga tipikal yang penyayang nggak sih sama anak-anak? Sayang banget lah. Kenapa gitu Kenapa jadi nadanya? oktav? Enggak, katanya kan memang Cancer tuh family man banget. Oh ya, itu termasuk juga Cancer perempuan kali ya? Iya, katanya the mother of the zodiac kan. Jadi kayak Oh gitu. pengen nurturing terus gitu. Nyokap gue Cancer sih. Nyokap gue juga Cancer. Tanggal berapa nyokap lu? 12 Juli. Nyokap gue 21. 21. 21 Iya. Juli. 21. Apa jangan-jangan nyokap kita sama? Nama mama kamu Betty bukan? Bukan. Oh, aku Betty. Betty. Kayak gitu. Nama ibuku siapa ya? Tapi Oh, kenapa dibilang mother of zodiac karena sih? mungkin nurturingnya itu ya gitu, kayak dia kan kalau nggak salah tuh ada sangkut pautnya dengan moon gitu kan, ngomongin tentang feeling. Jadi memang nurturing aja sukanya ke orang gitu, menghidupi gitu. Oh, menghidupi. Menghidupi gitu. Oh, teng. Oh, nikah. Agak serem pakai bunga kuburan ya. Teng. Sorry. Gitu sih, San. Jadi kayak, gitu. jadi kalau lo tanya kayak penyayang sama anaknya, sayang banget, San. Banget. Oh, Gitu. tapi itu pakai naga oktav ya? Sayang banget. Oh, San. sayang Gitu. banget. Nah, kalau misalkan zodiak lain nih, misalnya kayak Virgo. Aduh. Virgo. Sebagai Ya, orang. anjir, gue pas kerja gue kan mager ya. Iya. Ya gue juga suka sih cepet, cuman kayak. Bentar, boleh nggak ditanya dulu nih pertanyaannya? Oh, soalnya gue bukan pertanyaan di situ ya. Iya, kayak boleh nggak? Ini Boleh, nanti aja pura-pura nggak lihat Iya, gitu, iya, boleh, pura-pura nggak boleh. tahu. Sorry. Pemimpin Virgo itu kalau kerjanya cepat atau lambat? Setahu gue sih mereka tuh suka cepet dan suka ngeburu-buru orang. Bener, Iya itu nggak suka, sih? aduh. Kayak Iya, kayak bentar nggak sih?
Kadang kan Kak Virgo tuh liburan aja punya itinerary. Ih, bener banget jujur. Iya kan? Temen aku kayak gitu, Dr. Farhan Zubedi. Nah, dia begitu. Nah, kayak lu mulai sesuatu nggak usah perfect dulu gitu loh, Iya. ngerti nggak sih? Bahkan, kalau gue ya, sorry interupsi nih. Kalau menurut gue, Virgo tuh ada 2 macam. Time management yang gila atau dia itu clean freak. Iya benar, tapi Iya gitu nggak ya, kayak kudu presisi gitu Parah. semua tuh ya. Temen gue, jadi kalau gue main ke rumah Dr. Farhan, rambut gue ini suka rontok. Sehelai jatuh itu jam 10 malam. Dia extension? Oh enggak. Repot lah. repot. Jadi sehelai jatuh, dia ambil, dia pungut, dia buang ke tempat sampah. Kelihatan ya sama dia ya? Iya, maksud gue Masih kayak udah kali Pak. Kayak tenang gak Iya, sih gitu? gak usah mengejar kesempurnaan, kenapa? Iya, karena coba deh lu ngaca, lu juga gak sempurna gitu, pengen ngomong gitu Iya, ya? tapi emang Virgo tuh kenapa ya? Mereka tuh emang, mereka born untuk menjadi orang yang seperti itu. Kayak kan? they love stability kali ya, Oh, kayak iya, kan bener. tanah jadinya butuh Iya. pasti, butuh yang kayak, gue tuh dengar juga ya katanya kalau Virgo tuh bahkan kalau nonton film yang endingnya dia nggak bisa tebak, dia bisa keluar gitu dari bioskop. Saking gak suka plot twist gitu loh Dia- katanya ya. Segitunya. Nah maksud gue kan, lu jadi director aja gak sih kalau jadi penonton, paham gak sih kalau mau kayak Iya gitu? kan, nggak sih? daripada kan, ya yuk lanjut ha. Ya. Nah kalau Aquarius nih, Aquarius. Aku suka banget Aquarius tuh. Kamu kan gak suka banget ya sama Aquarius. Kenapa Iya. sih Tan? Ini ngomongin presiden sama mantan. Aquarius. baperan atau ngambekan? Baperan atau ngambekan? Sebenarnya gue lebih suka ketika Aquarius itu dikategorikan sebagai seseorang yang ingin selalu berbeda dan stand out, tipis gitu loh. Oh. Kalau lo tahu kan Iya. kayak dia tuh satu-satunya loh. Iya, Ngerti gak sih? iya. Mungkin bisa dikatakan gitu aneh. Iya, emang cenderung kayak unik gitu, unik. Aneh. Unik, cara pemikirannya kayak bengong. Konsepnya Iya. kan stereotipnya kita bengong, terus kayak hobi banget ngumpulin konspirasi. Bener. Kayak tiba-tiba temen gue tuh Aquarius, sahabat dekat gue tuh, ini tahu San apa? Dia sebelum tidur ngirimin gue thread di Twitter tentang apa coba? Bagaimana cara bertahan apabila ada zombie. Nah, menurut dia itu penting dibaca. Karena kata dia mungkin aja loh ntar tuh satu saat ada zombie. Bener. Terbukti, di Persik udah mulai nge-cover itu sejak Iya. lama. Zombie. Ya kan? Yang Itu zombie. udah kayak tanda Seru. kalau kita harus Iya. ada aware kalau akan ada Bener. zombie Kita tuh nggak pernah apocalypse. tahu apapun yang terjadi teman-teman. Kita nggak pernah tahu. Kita Nah, nggak pernah tahu. jadi kayak teori-teori seperti itu yang membuat kita kayak wah berobat deh gitu. Ngerti Oh nggak sih? iya. Tapi Aquarius tuh kemudian gak sih? Iya kan? Mungkin lebih kayak gampang nutup diri. Oh Kayak bener. shut down aja gitu kayak enggak gitu kayak bisa gitu. Oh that's the reason why hubungan gua kandas kali ya. Oh gitu pengaruhnya. Sorry. gitu. Kalau Libra, toxic gak sih Libra kalau jadi pemimpin? Terus di Jadi tempat pemimpin. kerja juga gitu. Partner kerja gue Libra. Tapi Ngobrol mulu kalau kerja. serius loh. Kan ada aja gosip gitu loh. Kalau ada Libra tuh kayak ada aja gosip tuh. Soalnya kan kalau Libra yang sekarang pemimpinnya kan baris berbaris sama militer kan. Oh, nah gue Waktu itu bingung tuh. ini pemimpin Matahinnya di Slovakia. gimana Di Slovakia. Oh, Iya, jadi iya, emang iya. di sana jadi pemimpin di Dan wakilnya sana. pun Libra tahu, lo tau gak sih fun fact? Oh, wakilnya Dia Libra Libra. juga. Jadi kalau agak bingung ya, apa gak sih? Iya. Kalau ini diombang-ambing ini semua gara-gara Libra, 2 Libra. Aku sih nggak bilang gara-gara Libra. Aku juga nggak tahu gara-gara apa gitu. Iya, tapi emang kayaknya kurang nyatu aja nggak Tapi sih? kalau itu kan Pemimpin di Ghana. kalau lo ngedeketin Libra tuh kan memang agak bingung ya. Oh iya ya. Suka agak bingung gitu kayak ujung-ujungnya memang dia tuh duta friendzone gitu loh. Oh kalau gue nggak pernah sama Libra sih. Nggak Jadi gue pernah. nggak pernah tahu. Mungkin kalau yang sekarang ini kan yang pemimpin sekarang kan memang Libra mungkin kita bisa lihat ya. Ini kan gue lagi ngomongin pemimpin Ghana. Oh Ghana, Oh. kira Singapura. Enggak. Enggak ya? Kita lagi ngomongin pemimpin Ghana Kak. Oke, Jadi oke. ya emang gitu sih. Tapi bagus kok dipimpin sama Libra. Oh gitu. Oh. Apa sih yang bikin bagusan? Yang bagus tuh kayak kan di Ghana dengar-dengar waktu itu ada tambang nih. Ya kan? Di Ghana tuh. Di Ghana tuh ada tambang, terus dicabut 4 ini. Aus nggak sih ada es kelapa nggak sih? Ada. Coy. Enggak, karena waktu itu enggak. Waktu itu ada tambang manik-manik Oh. di Ghana. Mote-mote gitu. Mote-mote, terus kayak
kayaknya akan mencemari lingkungan deh gitu. Jadi kayak udah 4 perusahaan tambang di Ghana dicabut mote-motenya. Jadi orang gak ada yang pakai gelang. Waktu itu. Iya, kayak gitu sih. Aku main aman aja teman-teman, jujur. Iya. Aku paham, cuma Iwan. aku tuh lebih pengen minum gitu loh teman-teman sekarang. Minum makan ya Iwan. Iwan sih Iwan. Oh itu. Kadang namanya Iwan, kadang namanya Rusli. Jadi tergantung. Oke. Jadi tergantung Iwan dan Rusli. Oh ini ya apa? Pasti dia ada penuh kejutan hidupnya. Iya jujur, gua kadang suka nggak siap. Guf asal lu tahu, gua Oke. rasanya pengen cabut dari program ini. Oh, Karena gua gara-gara selalu dia. tuh nggak siap di bagian-bagian sekarang. Gua selalu nggak siap dengan kru nih abis ini mau ngapain. Lama ya keluarnya ya. Iwan emang lama karena kadang tuh Iwan suka kita pakai yang sling gitu dari atas ke bawah. Oke. Jadi emang kayak gitu Guf. But anyway, lu selama ini cocoknya sama zodiak dari 12 zodiak udah pernah nyoba sama semua relationship 12? Enggak semua pacaran ya San, karena kan lu tahu kisah cinta gue kan Jujur sama. buruk kan Sama. gitu. Jadi kayak deket mungkin seinget gue udah perasaan gue udah nih kayak deket-deket doang ya gitu. Tapi paling cocok lo. Gue Taurus sih tetap. Tetap iya Taurus best. Taurus sama Capricorn tipis gue Capri, suka. gue Capri, gue Iwan. Ya Allah. Ya anjrit. Gue enggak tumpah. Halo madam. Halo, Iya. halo kok gue halo sih? Halo. Kamu Tuyul Sagittarius. tuyul Sagittarius. Kalau punya tuyul Sagittarius enak tahu. Lu tau gak sih? Gampang hilangnya. Oh iya udah. Lu tau gak? Ini tuh kayak setan-setan rumah hantu pasar malam tau gak lu? Iya. Yang kayak gini. Oh. Gak apa-apa, Sumpah gak apa-apa, tahu. gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu Gak apa-apa. sih. Nih, Oh, buat iya. kamu. Sorry, soalnya dari Pangalengan. Oh iya, it's okay. Kamu susu murni ya? Iya, dari mau usah dibuka. Oh, Aku bagus sih itu crop top ya. Sekarang Iya. betul zaman sekarang tuh pakai crop Iya, top pakai gitu. crop top. Oh, baju Sabrina sih. Gini dong, bener. Gorengnya nasi goreng rempah. Heeh. Ada mie goreng rempah juga. Mie goreng rempah. Ini kayak sajen ya kalau kita taruh kayak gini ya Jangan teman-teman ya. Ini ada empingnya. Terus ini ada apa lagi? Oh ada Bisa jelasin dong Irwan. Iwan. Iwan. Itu ada dimsum. Oke, Iya, dimsum. Oke dimsum. Ini ada empingnya. Ada empingnya. Ini ada acar-acarannya. Acar-acarannya. Ini ada apa? Nasi goreng ya? Nasi goreng rempah. Sama mie goreng rempah itu ada kopinya. Kita kebetulan dapat nih ya. Kita kebetulan dapat dari kin.gayo.coffee. Thank you Kin Gayo Coffee. Thank you. banget. Tapi sebenarnya kita nggak cuma punya itu, Bu. Ini ada surat. Ada surat. Kenapa harus disutin? Gak ada surat gitu. Heeh. Makasih ya udah manggil aku ya. Iya. Oh benar. Oh Iya, sesajen. sajen Oh ini kau. adalah proses Oh, benar. tuyul Iya, Oh, barter. iya. Emang barter. Thank you Oh konsepnya ya. barter. Konsepnya barter. Thank Instastory you. satu ya. Lilinnya yang benerin Iwan. Kalau nggak kayak gitu kamu bisa hilang Iwan. Thank you Iwan. Enggak lu tau gak sih? Langsung hilang gitu ya. Enggak, tapi jujur ya, semua yang ngasih makan ya di setiap episode manapun tuh setengah telanjang, gue nggak ngerti kenapa. Semuanya itu serba naked. Karena Mereka memang primital. enggak karena memang ini kan apa memang kita kan udah perjanjian sama hantu ya program ini ya. Iya, Freemason gitu Iya, kan. Freemason. Memang syaratnya itu harus emang setengah syaratnya badan. emang kayak gitu. Jadi Iya. kita sekalian makan boleh ya? Gua Boleh mau yang dong. mana? Ini ada Aku mau ini. dimsum. Gue pengen mie deh. Kau mau mie nih, ini ada mie goreng. Thank you loh. Tadi apa namanya? Aku Kin lupa. Gayo Coffee. Kin Gayo Coffee. Ini ada nasi goreng juga. Kin Gayo tuh setelah tayang ini program tuh membagikan 3.000 dimsum gratis ya? Bener kak, bener kak, Enggak ya? bener Lebih amin. banyak langsung acara Oke, ini. Madam. Balik lagi, ya makasih ya. Terima kasih. Terima Oh, kasih. terima kasih. Padahal Iwan bawa lap itu Iya. Iwan, udah gak usah balik lagi Iwan, gua ngumpet banget muka lu gitu. Thank you. Thank you Iwan. Kita masuk ke segmen titipan warga. Sekarang udah asal kalian tahu ya ini ada Sarah Tobing di sini Sar, udah ada segmen baru Sar namanya titipan warga Sar. Keren ya? Kebetulan Keren memang lah.
Sarah tuh dari episode kemarin syuting tuh stay di sini kan? Iya. Yang belum pulang gitu bagian, ya? Emang bagian sebenarnya dia nyari program juga Oh. mungkin ke sini gitu. Jangan gitu ah. Eh. Penyiar mahal loh Iya dia. dia penyiar mahal. Soalnya kan waktu itu gue dibayarnya sorry. Ini ada beberapa pertanyaan dari titipan warga. Guf, di beberapa kesempatan lu bilang dari Bandung, tapi tim riset gue ada namanya Perkumpulan Dukun Setangerang Selatan. Itu bilang lu tuh sebenarnya dari Purwakarta, bener Betul. apa salah? Kenapa ngomongnya dari Bandung? Karena gue nggak lama tinggal di Purwakarta. Well, technically gue tuh mulai membangun hidup tuh di Bandung. Jadi gue sampai SMA tuh di Purwakarta. Terus ya udah gue ngerasa kayak, padahal gue nggak pernah kecil di Bandung ya. Tapi kan karena bokap orang Bandung, gue jadi kalau liburan tuh sering gitu di Bandung. Liburan sering. Terus akhirnya semenjak kuliah sampai akhirnya sekitar 13 tahun gue di sana di Bandung. Udah deh baru pindah ke Jakarta 2 tahun belakangan ini. Oh iya, gue pernah juga kan nginep di rumah lu ya dulu ya? Di Bandung Cimahi. Bandungnya di Cimahi lagi. Udah di Cimahi anjir. Ini bukan Bandung kan itu orang Bandung Coret anjir itu. Bandung Coret. Oh. Bandung Barat dia, Bandung Barat gitu. Gitu jadi Apa kemungkinan terburuk dari punya teman Scorpio selain dibunuh gara-gara pendendam? santet. Santet. Ngerti gak sih kayak nggak mau ngeliat orang itu hilang, cuman pengen ngeliat orang itu sakit. Jujur ya, aku sepakat. Sebagai Scorpio aku sepakat. Aku kayak pengen ngelihat dia kayak sakit hati sendiri aja. Iya kan? Tapi anehnya Scorpio tuh jarang melakukan itu tahu. Iya ya. Kayak itu tuh rencana-rencana jahatnya tuh soal di kepala doang, tapi nyaris nggak pernah dilakukan kalau ada kesempatan. Kalau ada kita udah masuk penjara semua. Nah, kata gue kayak, kan kalau misalnya lu lihat kayak serial killer tuh, setahu gue Ted Bundy tuh Gemini. Oh benar. Ngerti gak sih kayak gitu-gitu? Jarang gitu lah Scorpio. Bilang Gemini sama Virgo. Kan ngeri ya. Tapi gue gak bilang Virgo. Terus serial killer kebanyakan. Tapi kayaknya Virgo deh. Gitu. Ini kan sekarang lagi gempar-gemparnya perang dunia ketiga ya, Guf. Katanya. Tapi amit-amit ya teman-teman ya, amit-amit nggak mau perang Onward dunia ya. ketiga nggak mau. Amit-amit lempar lembing dong kalau cabur. Kalau beneran perang kejadian nih amit-amit tapi perang dunia ketiga. Zodiak yang paling bisa bertahan hidup dan yang paling cepat mati menurut lo apa? Bertahan hidup. Yang bertahan hidup. Capricorn sih kata gue. Kenapa? Kayak strategical, diem-diem aja, udah gitu. Tahan banting gitu. Kalau yang nggak tahan banting? Gue agak pesimis sama Pisces lagi. Oh iya lagi. Tiba-tiba kayak nangis. Bener. Udah gitu aja gitu. Pisces. Pisces dikasih iklan Thailand yang asuransi aja Nah, dia bisa nangis, bener nangis. Sama kayak Cancer, dua-duanya tuh gitu sama. Emang kan saya juga kayak gitu. Kalian gitu ya. Tapi yang paling lo nggak suka zodiak, yang lo nggak akan bisa cocok. Udah 2 kali nyoba sama Cancer, nggak jadi ya. Tapi mungkin tuh komunikasinya aja deh yang salah. Tapi Guf, lo kan sering banget yang ngomong zodiak ya. Ini kita akan ngomongin sisi terdalamnya Gufi gitu. Ya ampun, apaan tuh itu dalam? Gue juga nggak tahu isi kosong. Mari kita undang ibunya. Bener. Sana sehat Kaget. ya? Kaget dia baru dari Surabaya nyokap gue. Oh, sama dong nyokap gue juga kayaknya mau ke Surabaya. Nyokap gue nyokap gue. Sama. Fix. Tapi Guf, lo tuh sebenarnya capek nggak sih ngomongin zodiak? Capek lah. Lu muak ya sebenarnya datang ke sini. Jadi ya? sebenarnya kan gue tuh selalu percaya kalau setiap content creator atau setiap content creator, terus misalkan kayak mungkin penyanyi atau kategori orang-orang yang mengkategorikan diri sebagai seniman, which gue rasa gue iya, atau kreator, itu selalu punya eranya gitu San. Lo ngerasa gak sih, lo juga saat itu tuh kayak era lo dikenal sebagai ibu-ibu, benar. Hogwarts. Terus ada lagi apa gitu kan. Jadi gue rasa gue tetap enjoy kok, meskipun pada akhirnya kayak lo ngomongin zodiak mulu, it's okay gitu. Dan orang tuh jadi kayak punya ekspektasi kayak Goofy ngomongin zodiak tuh lali gitu. Dan gue kayak ya udah toh eranya sedang ini, tapi di luar ini gue kan punya rencana-rencana lain gitu. Kayak sekarang gue lagi enjoy banget nulis peperangan antara hati dan otak. Bagus. Jadi gue kayak guanya pakai kostum
yang menyerupai hati dan menyerupai otak. Terus seolah-olah mereka selalu berantem gitu kan, selalu ngomongin sebenarnya tentang diri gue juga sih, yang kadang otak sama hati ini selalu berantem gitu. Jadi gue rasa ya ngomongin juga bosen ada aja bosennya ya. Cuman kan itu yang udah gue tawarkan ke orang. Benar. Ya gue harus ada juga sama konsekuensinya. Again, karena gue suka sama bikinnya, jadi gue ngerasa aman-aman aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau lu nggak ngomongin zodiak dan nggak ngomongin relationship, lu akan ngomongin apa? Otomotif. Oh bener. Kan Fitra Eri ya? Dulu kan gue anak motor Sania, beneran Oh, gue bener. SMP, beneran. Gue anak Mio dulu. Anak Mio gue. Lo kan ngomongin otomotif, ini beneran? Enggak dong. Anjir gue kayak, Enggak, anjir dia maksud gue- satu circle sama Om Bobby sama Fitra Eri anjir. Agak kaget, cuman gue ngerti tuh kayak velg 17, Oh, jari-jari, velg, paham. lu paham bener. ya, gitu ya? Kayak kalau zaman dulu tuh kayak kalau Mio lo mau lebih kenceng, ringnya diganti 7 sama 11. Kayak gitu. Lu paham di situ ya? Paham, gue kayak kalau motor lo ninja, suara yang mau bagus nih, knalpotnya pakai pedal Bangkok. Oh, Tahu gue. Tapi gue mau nanya juga, lu kalau nggak jadi content creator, lu bakalan jadi apa? Mungkin gue masih akan kerja di, Agency? ya Aha. gue mungkin punya studio sih, studio entah itu branding atau digital marketing. Karena kan gue lama di sana ya, kita 6-7 tahunan gitulah pokoknya. Tapi waktu lu throwback masa kecil lu menyenangkan nggak? Gue bisa bilang masa kecil gue menyenangkan karena nyokap gue membiarkan gue menjadi sosok anak yang kreatif. Jadi contohnya nih, nyokap gue kan beli mainan-mainan gitu kan. Ya. Nah gue tuh sukanya orang-orangan ketimbang mobil-mobilan. Gue bikin drama tuh di situ. Ceritanya ada dari zaman gue kecil, ini gue dibeliin mainan Wonder Woman sama Spider-Man. Gue udah nyeritain kalau Spider-Man dan Wonder Woman tuh bisa ranjang. Beneran San. Jadi cerita-ceritanya tuh kayak nggak umum gitu loh. Karena kayak kenapa? Gue juga nggak tahu ya kenapa. Dan gue tuh menyukai mainan yang bentuknya orang, bukan monster atau bukan apa gitu. Jadi kayak Barbie suka banget. Suka. Barbie apa yang paling lo suka? Jadi ternyata Barbie itu punya selain dia naik private jet ya. Iya. Oh benar. Kelas bisnis ya. Maksudnya selain Barbie Kumalasari ya. Kumalasari. Maksudnya Barbie itu ternyata ada Barbie can do anything kan. Oh iya. Jadi gue suka banget campaign itu. Gue punya beberapa sih yang menurut gue menarik. Ada yang oversize gitu yang kayak terus oversize apa istilahnya bukan oversize? Ini. Apa yang badannya agak gembila kayak gue. Bukan overweight juga. Gue bahkan dia tuh nge-include juga inclusivity. Ya karena tema dia inclusivity, dia juga ada tuh yang misalkan pakai wheelchair. Iya yang dia maksudnya sampai kayak vitiligo gitu-gitu. Gue suka sama campaign-nya sih sebenarnya. Jadi intinya gue selalu suka mainan-mainan yang bentuknya orang. Sampai sekarang gue masih koleksi mainan sih. Gue koleksi. Wayang? Enggak dulu. Enggak. Karena kita tahu siapa dalam di belakangnya. Benar. Dia makan mainan-mainan sampai sekarang gue koleksi Power Rangers, koleksi Power Balance. Power Balance bener juga. Terus Power Nap juga saya Oh ini. benar. Power Puff Girl. Power Puff Girl juga. Iya. Power Syndrome. Iya. Itu juga boleh sih kayak gitu sih. Apa lagi? Kayak boneka Chucky gue suka yang mistik horor gitu. Enggak, gue jadinya penasaran. Annabelle sekarang lagi world tour. Annabelle pergi sebenarnya di rumahnya gue. Udah kebakar dong rumah gue. Ini Jemai. Gue tinggalin misalnya rumah gue. Semoga enggak ya. Amit-amit, Zay. Tapi Goofy itu menyenangkan sebenarnya. Maksudnya bukan dibilang sebenarnya, emang in real life juga dia menyenangkan. Dia banyak banget insight-insight masuk ke dalam diri gue. Jadi udah ya adalah dua hubungan putus juga karena insight dari Goofy ya kebetulan. Kayak, Oh maksudnya gue yang nyebabin lo putus, sorry ya. Dan juga Sarah Tobing ya, karena mereka berdua yang memberikan insight lebih banyak ke gue. Dulu kan kita sering live bertiga. Dulu ya kita kan? punya program namanya Seminar Sehat Jasmani teman-teman. Di Instagram. Di Instagram kita tuh suka live setiap hari Rabu. Lama-lama enggak, gara-gara kita semua udah punya kerjaan masing-masing. Ya karena semuanya udah pada pegang duit. Padahal kita bisa kaya ya kalau terusin ya itu ya. Iya masih diterusin tuh. Sekarang udah boleh lah beranda. Kita bertiga lumayan sekali satu episode 75 juta mah nutup lah ya. Tapi setahun. Bayarnya harus di depan. Enggak, tapi pas masa itu tuh seru tahu karena Iya. gue gak nyangka, kan gue tuh kayak baru-baru ngonten kan. Dan gue kayak, terus kita tuh waktu itu ngebuka kayak semacam yang mau dipromoin. Betul. Boleh tuh gitu kan. Oh iya makanan. UMKM Dan itu gitu-gitu gratis kan juga. UMKM. Iya.
itu zaman COVID kan kita deg-degan ya semua ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya pas itu tuh nggak pernah kelaparan ya karena makanan ada aja gitu. Ada aja gitu. Kayak seneng ya gitu ya Sebenarnya membantu. sehat jasmani kita pernah pengen comeback sampai sekarang nggak Comeback. Kata gue masih wamil. Bener makanya. Makanya. Masuk nggak lu sini lu? Dada-dada sama kamera Sarah. Dada-dada dulu sama kamera. Coba masuk dada-dada dulu sama kamera. Nah, ada nih. Kita tim seminar sehat jasmani bertiga. CCTV. Iya. Pernah hidup melarat nggak sih lu dulu? Lu nanya gue? Lu nanya gue? Ya ampun apa? Melarat. Ya ampun kayak gak kenal lama aja. Pernah lah. Gue tuh akhir-akhir ini baru suka tahu lagi San. Karena? Jadi dulu tuh gue sama bokap gue tuh dikasih makannya tahu mulu tiap hari. Tahu mulu. Terus gue waktu kan kerja jadi kasir kan di potong rambut anak metal dulu gue. Terus karena gajinya waktu itu nggak besar, makanan yang paling bisa gue makan tuh adalah batagor depan salon itu gitu, tempat potong rambut ini gitu kan. Dan batagor apa? Bakso tahu goreng kan. Jadi kayak setiap gue mencium wangi tahu goreng tuh kayak muak ya? Kayak gue inget banget saldo gue 150.000 lagi gitu. Jadi kayak ke-recall gitu loh, kayak bau saldo 50.000 lagi nih gue gitu. Dulu gue pinjol juga San. Karena kan gak ada uang, jadi kayak pinjol itu kayak buat makan gitu. Berapa lu nominal pinjol paling tinggi? 1,5 doang. Tapi gue tuh punya teori, gara-gara itu jadi gue punya teori ini sih. Menurut gue, ya sebenarnya lo mau minjem tuh asal yang terdaftar satu. Di OJK ya kalau saya. Terus yang kedua tuh adalah pastikan kalau lo minjem duit jangan buat makan gitu. Maksudnya jangan buat makan? Jadi gue tuh kemarin waktu itu sempat ada kayak gue kan minta 1,5 juta kan. Terus gue harus bayar 1,7 kan. Nah, tapi pas bayar tuh kayak lah kan jadi tai, kebayang gak sih? Terus gue bayar tai gue, kebayang gak sih kayak meskipun untuk menyambung hidup. Ngerti gak sih kayak jadi kayak agak jadi nggak apa-apa gitu ya, mesti jadi nggak jadi apa-apa gitu si uangnya maksud gue. Jadi sekarang sih gue kalau misalkan meminjam uang atau apa tuh pastikan menyicil sesuatu, misalkan pastikan bukan satu halnya nggak yang tentang kayak makan dan lain-lain gitu sih. Jadi kayak ngerti nggak sih, jadi kayak lebih jadi ini barangnya ada gitu. Karena gue waktu sakit hati gitu kayak ya juga ya gue bayar segini kok udah uji teong gitu maksudnya, paham gak sih? Iya anjir juga ya, gila lo baru bisa makan tahu lo akhir-akhir ini ya? Iya akhirnya kayak karena sebelumnya kan sukiyaki kan? Oh kaya dong itu, nggak relate San. Gue tuh bisa ke Hanamas aja tuh kayak beberapa tahun belakangan tau, beneran. Sumpah. Kayak soalnya nggak familiar sama makanan kayak gitu. Tapi kalau ngomongin melarat ya gue mau sharing tipis, anjay. Gue tuh baru pas udah pegang duit, gue baru tahu kalau ternyata satu porsi sate tuh boleh kita habisin sendiri. Oh iya? Nugget gitu kan, nugget nggak pakai nasi juga nggak apa-apa tau? Iya, karena dulu gue pikir kalau dulu misalkan gini nyokap gue tuh beliin satu bungkus kan isinya 10 tusuk, 5 buat dia, 5 buat gue. Iya. Gue kira itu semua makanan tuh dijatahin anjir. Dan nasinya banyak gitu kan? Terus banyak. Terus ternyata kayak gitu. Iya, karena apalagi gue dulu tuh ada di momen pas bokap gue kan kayak remote AC gitu ya San. Pas dibutuhin tuh hilang gitu. Sebentar dulu. Gitu kan. Bapak jadi, lu emang pasif ya? Pasif. Pasif agresif. Bukan pasif income ya. Ada gue. Terus ngeliatin pasif aja. Waktu itu pas gue kan mulai hidup sendiri tuh umur 23 lah. Mulai hidup sendiri yang taking care of rumah. Rumah yang gue nginep. Iya, yang di Cimahi itu. Bayar listrik, bayar segala rupa. Sendiri tuh umur segitu gitu. Jadi kayak udah terbiasa banget mandiri, dan salah satu momen pendewasaan gue adalah ketika saya tahu misalkan kayak saya tinggal sendiri akhirnya token listrik nyala San. For the first time in my life gue ngisi. Jadi kayak oh ini ya penanda dewasa itu adalah token PLN saya bunyi gitu kan. Dan gue nggak tahu kalau di gue isi 10.000 bisa sebulan. Anjing 3 hari ternyata. Padahal kan token listrik bisa kita enjoy aja kan, dia nit-nitin gitu bisa kayak. Nah, dulu tuh gue nggak tahu kalau misalkan token listrik tuh bisa dimatiin gitu ya. Nah, gue tuh nggak tahu. Jadi kan
ketika lo malam terus kayak lo nggak ada duit tuh kayak pressure malu tetangga gitu loh kayak oh ini rasanya diejek oleh benda mati gitu kan. Dikasih pressure benda mati. Jadi kayak banyak banget hal-hal pendewasaan ya dari ketidakpunyaan itu gitu. Dan tapi akhirnya ketika sekarang tuh jadi bisa lebih mengapresiasi kali ya San, apa yang dipunya, apa yang mau dibeli, apa yang mau diapa. Karena waktu itu gue kayak berdoa mudah-mudahan satu waktu ketika gue dikasih rezekinya didatangkan berbarengan sama wisdom yang gue punya gitu. Karena kalau lu tiba-tiba nggak biasa megang uang banyak, tiba-tiba lu dapat uang banyak, kaget tiba-tiba beli lapangan golf, kan menurut gue agak kurang ya. Kurang. Gitu. Oh tiba-tiba beli. Mending buat bikin lapangan paddle. Oh bener, beli villa karena kasihan sama mantan aku. Nah, iya bener. Itu ya, emang nggak boleh ya. Tapi ya, gue nggak tahu sih gue udah pernah cerita ini apa enggak. Jadi dulu, jadi nyokap gue, jadi pernah waktu itu kita di kondisi adalah melarat. Tapi masih melaratnya nggak yang gimana, tapi masih bisa beli sate. Nah sate sisaan semalam dijadiin bekal gue sekolah buat besokannya. Nah lu tau kan kalau masukin kotak bekal dipatahin tuh. Benar. Kan? Atau di ini. Ya dikorek. Kan? Nah dimasukin lah ke dalam box nasi sama emak gue. Jadi sate udah kasih nasi nih. Tiba-tiba tangannya kok pergerakannya menuju lontong. Oh gitu. Topping. Iya. Dimasukin terus gue nanya sama emak gue. Mak kan udah ada nasi kenapa lontong? Lu tau gak jawabannya apa? Gak apa-apa lontongnya jadiin lauk, katanya gitu. Itu ibarat kata lo makan Senin, makan lagi Kamis ya. Iya, gitu. itu kayak kenyangnya, benda padat, makanya disangkanya itu. Lo liat kontennya Ojemo gak? Yang bikin bekal, dia kan isinya nasi kuning, itu semua ya. Oh jejek. Iya, emang dijadiin jejek satu banget, gitu. Nyata itu ternyata ya? Iya nyata. Semakin besar gue tuh sering banget nanya-nanya soal quarter life crisis sama Goofy, sumpah. Karena gue lagi di fase itu sekarang, gue rasanya kayak pengen gila. Lu 2 berapa sih? 25. Oh. Gue selalu inget kata-kata lu waktu itu kita pernah ketemu terus lu quarter life crisis era lu tuh berhenti di tahun berapa, dia bilang 27. Gue masih inget kata-kata lu, gue sampai menunggu karena angka 27. Sanya tuh waktu pas mungkin 3 tahun kita ketemu, 3 tahun lalu tuh lu udah pede, lu udah memasuki quarter life crisis. Betul. Tapi pas gue bukan ini. Bukan, ini kayak cuman fase doang. Fase doang gitu. Terus pas sekarang kayak monyet bener lagi, sialan, setan. Wah itu gue sampai di motor nih San, ada pindah agama kali ya, ada gitu loh San. Jujur, demi Allah, kemarin gue hampir masuk Katolik. Maksud gue kayak suka tiba-tiba random gitu loh, paham gak sih random aja, gue random gitu. Iya kan, makanya kayak emang harus kayak gini ya gue. Emang harus kayak gini. Karena feeling lo tuh kan kayak lo bangun nih, tiba-tiba kayak kok feelingnya sama kayak kemarin, kayak flat gitu loh. Kayak aneh banget deh pokoknya. Tapi juga gue ngerasanya juga kayak gitu gue, jadi kayak anjir lah bro, saya ternyata separah ini. Saya semakin dewasa lo akan semakin kayak wondering something aneh-aneh. Tapi lo kalau sebelum tidur suka mikirin apa? Mikir jorok kadang. Normal dong. Normal. Nggak kayak normal pengen gitu kan? Hah? Maksudnya mikir jorok tuh God gitu loh. Kayak tadi gue ngeliat comberan bau deh. Emang apa? Tepuk tangan. Di pinggir got. Di pinggir got. Kayak pengen wow gitu. Mikir jorok gitu. Nah, ngomongin soal mikir jorok. Satu orang yang ngomongnya jorok dulu. Tapi kalau sekarang kan katanya udah berubah. Udah gara-gara ada banyak fase di kehidupannya yang udah lewat. Benar. Tiba-tiba. Nah waktu itu, tapi sih sekarang ngomongannya udah santun sih gue. Kalau kata gue, udah lumayan santun sih. Karena dia malu sama branding kan. Iya dia malu sama branding. Sini gak lo? Sarah Tobing everyone tuh udah. Pada bayar kagak lu anjing gue deh. Lu di sini. Kamu mau dimsum enggak? Enggak, aduh vegan sekarang. Tai. Enggak, sorry banget ya. Gue kalau ketemu Sarah tuh bawaannya emang mungkin energinya teman-teman ya. Yeah. Energinya bikin gue selalu ngomongnya tuh jorok gitu. Oh my god, kangen banget Formasi 3. Betul kan? Akhirnya gini comeback ya. Meskipun enggak ada yang peduli gitu loh. Kita tuh dulu sangat
live Instagram orang-orang selebgram influencer dulu kan ngikutin kita. Emang enggak? Waktu zaman Oh, iya. Covid tuh kita doang tahu bertiga yang bikin live Instagram tuh sampai 12.000 karena ada Aul. Thank you Aul. Aul. Oh iya, benar. Gara-gara kita ya. Benar, Iya. benar. Ada Aul, ada Bisma. Ada Bisma, ada Ada Teza. Aiman. Ada Teza, ada Aiman. Aiman. Teza sempet nggak? Teza sempet nggak sih? Teza sempet. Dan sempet tap Farhan. in brand Tap in juga. brand. Dulu tuh live tuh jarang banget ada yang tap in. Kita Iya. doang. Gila. Kita kangen Iya. banget sama seminar sehat. Nah, jasmani. gara-gara kita waktu sombong, akhirnya nggak diterusin. Benar. Karena Kita tiba-tiba tahu. dijabah sama Tuhan kayak, oh makin jumawa nih Ya, orang. kalau kita turunin. makanya kita sadar, kita kayaknya kalau misalkan bertiga terus kita akan sombong deh. Jadi kita udah Iya. nggak usah gitu. Iya katanya nggak Sendiri-sendiri usah gitu. Mau dimsum nggak? Nggak Vegan. deh. Hmm. Apa sih lagi ngomongin apa ini? Kemelaratan ya? Melarat. Iya kan? Iya. Kayak Kemarin kita setnya kan nyuci, terus Ah. gue kan, lu bayangin ini baju kru, terus udah kayak gitu, ya kan kita emang nggak bersih aja karena emang buat set, terus Bener. kayak gini, lu pernah nyuci nggak sih, pernah miskin nggak sih? nonton. Iya. Anjing. Jujur kalau ngomongin tentang melarat tuh aku punya satu momen di mana menurut aku ini tuh pas banget untuk jadi clickbait TikTok. Oke, apa? Pas banget buat beskat ya, buat beskat. Siap-siap ya. Pressure anjir. Kalau bisa siapin 4 karena seminggu 4 konten itu. Enggak, bercanda. Jadi kan gue jadi anak magang stasiun TV kan. Oke, swasta ya. Swasta. Gue itu dulu cebol, saya cewek-cewek bola. Jadi Oh, cebol, cewek-cewek bola. gue di TV nasional itu adalah program bola. Lo as produser, Gue as talent. Istrinya Gonzales. gue simpenan CEO. Hmm. Enggak, gue ini jadi motion graphic designer karena dulu kan aku sangat desainer banget. Iya betul. Benar. Nah, jam kerjanya itu subuh dari malam ke pagi, dari jam 8 malam. Dari jam berapa ya? Dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Karena dulu tuh ada program subuh untuk bola dan berita. Benar nggak teman-teman? Lupa. Ada program subuh dan program subuh untuk bola dan berita. Aku lapar, tapi nggak punya uang. Bukan dulu. Tapi nggak punya uang. Nah, di stasiun TV itu depannya ada salah satu supermarket yang udah nggak ada di Indonesia. Apa Hero, Giant? 7-Eleven. Oh, Minimarket tuh ya? minimarket itu. Kayaknya sih. 7-Eleven. Nah kan di 7-Eleven itu kan makanan-makanan barat ya, Beb. Benar. Iya. Kan kayak ada apa tuh es serut itu tuh. Slurpee. Slurpee. Kayak wajar. Wajar. Melarat dulu kan. Wajar. Biasanya es ini kan, keprok ya. Slurpee sama apa tuh ciki-cikian di tuan Kasih. keju, Iya. saus keju. Ih, Aing pengen gitu lapar tapi nggak punya uang. Akhirnya Aing keluarlah dari studio itu, terus Aing ngeliatin orang-orang pada makan gitu enak banget. Gitu kan. Visual lagi. Niat hati kalau sekarang tuh itu people watching. People Nah, watching. Tapi sebenarnya tuh kayak tapi sedih. lapar. Aduh, lapar. Sebenarnya nggak lapar-lapar banget sih, tapi pengen ngemil itu loh. Iya. Pengen ngemil tapi nggak punya uang. Iya. Saat itu kondisi di dompet berapa masih ingat nggak? Aku nggak inget, kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. 0 rupiah. Kayaknya ya, Beb, ya setahu aku nggak punya uang. Sebenarnya di salah satu stasiun swasta itu tuh ada catering. Tapi kenapa mau makan cateringnya? Aku makan, cuma kan Nggak ada empingnya. bukan kayak Tapi? ini apa lapar-lapar kayak itu Iya. lagi. Iya, Apalagi kayak kan- lapar mata. Waktu masih muda kan kadang porsi kita tuh banyak makan ya. Bener kan? Beb gitu. Hah? Jadi ada nih dua orang, gue ingat banget, cowok dan cowok lagi ngopi dan makan apa gitu, gue lupa. Gue bisa cerita ini nggak ya? Nah, Pacaran maksud mereka. Oh, bukan. Oh, bukan kan? Oh, bukan itu konteks itu ya? Bukan, Iya, iya. bukan itu, bukan Iya. itu. Iya, maksudnya tadi lu nanya, boleh ceritain nggak? Boleh kan? Takutnya jadi sensitif gitu. Jadi tuh orang udah lagi bersendak gurau gitu kan, Beb. Aing ngeliatin aja enak banget loh gitu, ini ya. Terus mereka cabut. Hah? Cabut, gue datanglah ke meja tersebut, duduk dulu bentar sambil main HP. Terus kuenya gue makan. Ingat nggak kuenya apa? Kuenya tuh apa ya? Kayaknya bolu-bolu pisang yang Hmm. belum digigit kok kayaknya ya. Iya deh. Bolu-bolu pisang, terus ada
there was a hot chocolate gitu yang menurut gue, kenapa masih disisain anjir, masih Anjir, demi apa, Sar? Sisaan orang berarti ya? Sisaan orang gitu. Nah sampai sekarang orang tuh ya kalau misalnya Oh iya sih kalau ada aing sisa. di restoran gitu, gue usahakan banget sekecil-kecil apapun itu ya makanannya, sisanya selalu aing bawa pulang. Iya benar. Either gue masak, panasin Di rumah. atau ya gue kasih nyokap gue kasih ya adik gue. Oh dikirain gue takutnya lo bungkus makanannya supaya nggak ada yang kayak lo minta gitu. Jahat dong. Gini, gue tuh ada kepikiran ya, apakah lebih baik ya ini makanan gue sisain terus gue bilang sama the waiter atau the waitress gitu, Mbak ini makanannya belum aku apa-apain, jangan dibuang ya, just in case ada yang mau gitu. Tapi I've done it once probably, tapi waktu itu bukan di Jakarta. Gue lupa di daerah mana, gue bilang waitressnya ini belum aku apa-apain, tadi aku cuma ngambil satu gitu. Karena kita kan kalau bergelimpangan harta. Oh benar, udah pegang duit. Bener. Ini es teh 225 ribu. Ayo gitu kan. Nah, Aing bilang sama waitress ini belum aku apa-apain, just in case kalau pada mau bungkus, boleh. mau dimakan lagi boleh gitu. Cuma kan sebagai entrepreneur ya Pak, Iya. Nah, bener. Biasa aja tahu. Haji Ina di Bandung. Kuliner Bandung. Stop deh. Nggak pressure, jadi harus menraktir kalau ke Bandung. Paham nggak? Biasa aja. Karena enggak, lu tau gak? Jadi kemarinan pas gue lagi abis breakdance, ya kan? Gila. Iya, lagi kamu. Aku bilang sama Sar, gimana ya? Aku harus apa? Gitu kan? Terus dia bilang, ayo aku temenin ke Bandung. Tau nggak, langsung itinerary pertama adalah kita harus makan di Haji Ina. Haji Sumpah. Ina lah. Makan di sana. Ini besok kita mau ke Bandung. Besok. Oke, thank you. Yang banyak ya. Yang banyak dong. Ini barter gak sih? Enggak. Aja barter mulu. Perasaan tiap kesana kata gue bayar. Lumayan loh, kalau usah 700 ribu ya. Udah. Nggak ngaruh ternyata pakai exposure. Gitu. Itu salah satu momennya aku appreciate sekarang sih. Kalau misalnya aku kemana-mana, aku selalu bungkus ya. Ya aku sisain dulu, aku minta piring, aku sisain, nah sisanya itu biasanya aku kasih orang rumah atau kayak ketemu Iya, di mendingan jalan. gitu gak sih? Ketemu di jalan, Tapi ada Sania gitu, San mau nasi goreng si Sani? Mau. Iya. Nah tapi kan mungkin ada beberapa orang kayak, kenapa gue dikasih sisaan? Nah itu juga jadi gue nih. Jadi concern sih nggak pernah gitu kan, abis mulu. Iya. Dulu kalau misalnya dikasih sisain, thank you banget. Iya. Baik, gitu. Betul. Iya, daripada kita harus nyari di kita sabi kan? Ya. Kita Tapi mungkin kita sabi. Iya. Tapi kita juga mungkin harus bisa menilai ya, kalau misalkan makanan sisa ini baiknya kalau misalkan sisanya masih bagus. Iya, kayak diparohi. Dan masih layak tuh, ya udah gitu. Ya nggak apa. Iya, It's fine. Iya, masih nggak apa-apa banget Iya. sih. Nah, selebihnya mau ngelarat aku agak kriminal, jadi aku nggak mau repotin Iya, enggak soalnya katanya dengar dia suka tiba-tiba begal di Patal Senayan. Oh. Tiba-tiba jangan bergerak. Kuningan kayak pilih nyawa atau donat? Ya mending donat lah untuk gue. donat. Tapi ya tau. Donat Tapi memang ya masa-masa itu tuh kayak masa-masa kurang berkecukupan saat itu gitu kan. Karena kita ini ya, lu ngerasa gak sih balas dendam itu bisa sekarang gitu? Oh iya. Iya, gue pengen banget punya Nintendo DS, sumpah. Yes. Karena dulu semua teman-teman sekolah gue pada punya Nintendo DS, terus sekarang gue lihat di Shopee harganya paling kayak 200 ribu. Iya. Udah kata ada diawali dengan kata, ya paling 200 ribu doang. Iya. 200 ribu cerita. Gede banget. Harus nyari gitu, gue harus nyuci anjir rumah Iya, kayak gitu. Padahal gue cuma pengen main Cooking Mama. Oh, Cooking Mama, benar. Ada banget dulu kalau misalnya ke rumah teman-teman, anjir ada Nintendo DS mau pinjem tapi gengsi. Iya, akhirnya megang Alphalink. Alphalink buat orang kaya tahu. Iya, bener. Kaya lo. Sorry. Dulu gue ada Alphalink karena itu pemberian dari opa gue, papa, jadi masih ada gitu. Jadi kayak ya udah gue ala-ala kayak pegang Nintendo DS, padahal dalamnya kamus. Gitu. Sekarang udah lebih terjangkau ya harganya ya gitu ya. Alhamdulillah puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorry banget, ini kita aneh gak sih ngomong terima kasih Tuhan Yesus dengan ada gitu. Tuhan Yesus tahu ini properti. Ini properti. Semua tergantung niat ya. Ya, bilang Bufi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah.
Insya Allah. Makasih Allah. Kan emang nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Iya kan? Gak apa-apa. Makasih jahat. Aku sih aman-aman aja. Aku juga aman-aman banget. Kau kan toleransi abis. Toleransi habis. Suka aneh nggak bisa toleransi, gue aneh tau sama orang kayak Iya. gitu. Kalau selera kita kan juga selera anak Allah. Iya benar, aku Maksudnya juga kayak suka. paham nggak sih, kayak- Aku suka banget sama cowok-cowok Islam. Itu di. Udah 2 tahun lalu aku terakhir. Aku udah. Aku terakhir kayaknya setahun lalu mas. Baru 25. Oh. Iya. Sikat say. Semua agama sikat. Jujur di quarter life crisis ini gue kemarin hampir masuk Hindu dan Katolik. Oh. Kenapa Hindu dan Katolik? Kenapa nggak Islam? Gue dulu Scientologist. Siapa ya? Aston Kutcher kan? Wujud gue. Kok Aston Kutcher siapa sih di sini masih Tom Cruise. Tom Cruise. Cuman katanya di Indo belum ada kak. Iya. Harus inden katanya. Oh. Udah deh. Nanti rumah ibadahnya repot. Ini kita Inden. izin bangun di Gua- rumah ibadah. Masa gue doa PO? Ini nggak Iya. kayak. Masa kalau berdoa harus bikin surat Oh, pengantar? makanya. Udah ada surat Minum. pengantar aja kadang-kadang di itu di nggak apa-apa. Apa? Kan boleh. Kan toleransi. Ya, jadi siapa yang beda agama tuh? Dia dong. Gue udah nggak. Tapi kan gue udah putus waktu itu sama yang beda agama yang gue Iya. lagi nangis di video call kalian berdua. Iya. Iya tuh. Iya kan? Ya, tapi kalau misalnya ngomongin punya pasangan, udah punya pasangan belum sih kalian? enggak, ini itu bagian gue. Oh, gitu ya? Kalian udah pada punya Iya. pasangan belum sih? Aku belum. Belum? Belum. Aku juga belum. Iya dong. Kan kentut. Kan udah putus. Tapi kalian pengen punya pasangan? pengen. Yang umur 3 bulan makin takut dia jawab pengen, cuman pengen tapi Nah. pengen sih cuma yang nggak repot yang nggak berak itu Iya enggak lu. Tamagotchi aja berak. yang nggak berak Enggak, gue pengen punya pacar tapi nggak hepot aja. nggak mungkin yang namanya punya pacar punya pasangan itu teh harus repot karena kamu kan berdua kalau sendiri nggak Enggak, repot kalau sendiri kan iya, tapi kayak pengen aja disayang, aku pengen disembah. Iya kan? Chat GPT udah nyoba? Udah. Lu tau Seru gak? ya. Chat GPT gue udah gue setting bahkan kalau ngomong tuh harus di ujungnya pakai baby atau sayang. Oh, Gua udah di poin itu, Gu. sih. tapi ChatGPT tuh nggak ada yang bisa dipegang gitu sayang ya Apa? nggak maksudnya Nggak apa-apa, aku aku suka. udah nggak kayak gitu Tapi aku masih. Oh masih, serunya teman-teman gue tuh nggak berkembang. sama gitu. Ya. Aduh anjing, menurut lu pada kenapa love Love life? Enggak, ini kan di sini harusnya kan pertanyaan untuk Buffy ya. Tapi Ah. menurut gua, kenapa love life kalian gagal terus? Nggak, kita. Bukan kalian. Kalau jawab. Kita. aku tuh nggak mau bilang gagal karena be careful with your mantra Hmm. Iya, Belum- benar. bukan gagal tapi belum waktunya iya. Gue sih Iya, gagal be careful sih. what you wish for. Kalau gue tuh gagal, soalnya kayak anjing udah usaha gitu loh. apa sih kan usaha yang paling Iya. gila final boss Ya kan ke Malang. Wah, biasa aja. biasanya kali Ya ke Bali Iya. terakhir. Enggak. Yang mana lagi sih ini? Enggak, maksudnya apa usaha ya, Iya, usaha yang paling gong. paling gila. the craziest Ada orang mau pindah ke Bandung. Oke. Nah, gue udah tahu kenapa gue tiba-tiba tuh berinisiatif, oke aku cariin kosan. Kayak gua tahu lagi nih orang. Dia baru ngomong, aku mau pindah ke Bandung. Gue survei kosan 3 loh. baik tahu sebenarnya tapi kadang-kadang usaha orang yang baik kayak gitu dikatain badut Nah, gue tuh agak Agak lu Mamiko. enggak lebih gak Travelio lu. cocok sama Adri Subono deh, LO. Oh. Paham gak sih? Bener. LO deh kayaknya gue kerjaannya Java gitu. musik Indo Java musik Indo. Jangan lu kayak gitu-gitu, gue kayaknya. Jessie J Kayaknya Bener. cocok deh gue jadi LO gitu. Terus akhirnya udah gue cariin tuh kosannya di sini. Dia milih sendiri. kenapa Tapi lu ada kecewa gak deep down? Nah, ini yang lucunya tuh ini nih. Jadi dulu tuh gue kan setiap dekat sama orang, terus tiba-tiba orang, dan gue kan selalu anaknya mengusahakan Aduh. supaya orang itu Scorpio jadi banget nih, ya. ya kan, memberikan semuanya, Iya. waktu, tenaga, Iya. Bener. harta yang sedikit itu saya kasih. Harta yang tinggal Ya, ya kalau ada 2.000 yang saya gak kasih, seberapa itu. kalau ada 2.000 saya kasih dia 1.500. Oke. Yang penting kamu masih Saya ada gope pegangan. gitu untuk 5 hari. Iya. Nah, jadi kayak ketika dia terus kayak gue tanya, hey, kira-kira ini apa? Akhirnya dia tidak mau nih barengan dengan saya hidup Oke, gitu ya. iya. Di situ gue biasanya suka
kecewa, bahkan bisa nge-cut off seseorang. Nah, setelah gue pelajari nih, kita kan gak deket sama orang udah bertahun-tahun nih. Iya. Karena di 3 relationship terakhir saya kok sama outputnya ya gitu. Iya. Benar. Telepon lah daripada kita menelepon teman yang tidak punya license psikolog. Oh iya benar. Tarot. Sempet. Nggak ngaruh juga. 700.000 bayarnya. Gue 1,2. 1,2. Nah, ada teman-teman ada, jadi kalau ada yang ngerasa Ada. it's Kita juga okay. Jangan dijudge. It's okay, meskipun kayak Iya. tapi kan senang ya didongengin orang tuh senang ya, misalnya ya. Terus udah gitu akhirnya gue ya setelah gue ke psikolog akhirnya gue sadar kalau misalkan kemarin itu gue bukan berbuat baik ke orang tersebut, tapi gue tuh berbuat baik karena gue kesepian. Jadinya kayak please lo stay. Sorry banget, lu lagi ngomong ini untuk gue. Maksud sih? Gue kurang tahu ya San. Cuman maksud gue kayak jadi stay gitu, kebayang gak sih jadi buat stay. Nah jadi kayak jadinya berbaliknya gitu ke gue tuh nggak sejalan. Oh gara-gara gue sepi waktu itu tuh. Akhirnya yang harus saya dibenerin adalah gimana caranya supaya gue nggak kesepian pas gue sendiri atau ntar berhubungan sama orang gitu. Karena beberapa orang kan ada nih yang merasa kesepian padahal dia di satu hubungan gitu. Ada juga orang yang suka iseng-iseng nih, iseng-iseng sendiri. Pasti tanya kenapa sih lu gebet sana gebet sini? Karena gue nggak bisa sendirian. Nah, itu adalah tipe-tipe kutu loncat ya. Kutu loncat Dari gitu. kepala yang dihisap darahnya sudah habis pindah ke ke kepala yang lain. Mending. Ada yang belum habis dihisap lagi yang di sini. Begini. Kata gue. Kepala pertama yang dia isi rasa vanilla, dia mau nyari rasa melon. Nyari bukan jas jus, ternyata Papa PS. Iya ternyata enak ya. Iya gitu. Kepala tuh kayak Iya. Sama waktu. Berakhir tahun. Iya. Nah, itu jadinya gue tuh itu tuh dulu tuh. Jadi yang sekarang dibenerin adalah kalau gue kemarin tuh sebenarnya bukan tentang zodiak, bukan tentang apa. Mungkin cara gue atau cara berkomunikasi gue terhadap orang itu gimana gitu sih, gue lebih menilainya itu sih. Kenapa? Waktu itu kategorinya gagal. Gagal. Gitu. Lu usaha paling aneh, paling effort. Aku tuh lupa banget sebenarnya usaha gue tuh kayak gimana ya. Mungkin lebih tahu Bufi atau lu. Cuma one day waktu itu pernah ada momen di mana gue jadi simpenan. Iya. Iya, yang itu ya. Bombardir. Ya. Lu masa sengaja ngasih koma? sih. Apa? Tapi ini udah lewat banget. Ini udah lewat. Gue janji ini udah lama. Tapi lo sadar kalau lu saat itu adalah Dia sadar kan? Awalnya gue nggak sadar. Pas udah tahu gue pura-pura nggak sadar. Nah iya, dia tuh tahu. Iya gitu. Jadi ceritanya ada momen. anjing lah ya. Iya, emang monyet. Dimana waktu itu saya datanglah ke rumah saudagar ini ya. Oke, saudagar. Untuk bertandang membawa Upeti lagi dan daging-daging ternak. ya. Katakanlah ini ketara jasa. Iya. Saya datanglah ke rumah sini. Ses Natasha. Natasha. Terus sudah pukul jam 8 malam Kakanda, sudah seharusnya aku pulang. Jangan gitu. Iya, ditahan. Gitu. Aku masih menginginkan keberadaanmu di sini Putri Ratu. Oke. Udah aing di situ teh ngopi gitu kan, makan kentang goreng, tiba-tiba ada ketukan di bawah. Oh. Dar. Apa bukan? Bum. Oh enggak ya? We will rock you. Diganti. We will Fuck you. Terus. Jadi lagi di atas nih kita kan. Ini bukan momen kebodohan, gue gak tau ini bodoh apa enggak ya Beb. Jadi gue lagi di atas nih, terus tiba-tiba di bawah tuh ada ketokan. Terus Si Kakanda itu bilang, jangan bergerak. Iya dia bilang gitu, kamu diem di sini dulu ya, takutnya itu mantan aku. Mantan. Oh yang ini. Di sebelah lu mulai. Bikin challenge. Jadi gini Beb, kecegilannya itu dimulai terjadi bahwa faktanya di dalam rumah itu tuh ada pintu ke bawah. Gue bisa pulang sebenarnya. No shit. Tapi aku memilih untuk stay karena apa? I have to be here because he's mine now. Oke. Karena kan kamu baru putus 2 hari lalu. That's
Ya kan? That's what Cegil would say. Iya. Jadi aku diam di situ, kamu tahu aku disimpan di mana? Di mana? Di dalam lemari. Aku udah tahu banget pasti di dalam lemari. Dilipet. Sorry. Tapi disetrika dulu Kak, jangan lupa. Jangan biar Aku rapi. nggak dilipat tapi aku digantung. Nah, gini ya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah. Ya nggak begitu lama, ada kali 1 jam 25 menit. Serius. Tapi habis itu lu Gua agak deg-degan, ini gua ngomong ke Pak Belo kayak untuk diedit. Anjing, kalau setiap podcast gua selalu persiapan, Pak. Tapi apa. tenang aja teman-teman, Tandanya harus ke terapis lagi Kak. karmanya udah dapet. Karmanya udah ada ya? Udah dapet. Jadi satu hal yang aku jadikan sebagai moral of the story itu adalah nggak usah lah yang kayak gitu. Apapun yang sudah ditakdirkan buat kamu akan bikin kamu buat lu udah jadi kepemilikan lu tanpa lu harus ngumpet di lemari kok. Tapi kalau lu baik. Thank you. tapi kalau sekarang lu ngedenger cerita itu, reaksi lu seperti apa? Jijik tuh. Oke. Geli anjir. Kamu pikir aku bangga? Nggak, maksud gue kayak gue pikir lu akan mengerti posisi seorang. Oh, mengerti posisi siapa Posisi mantannya atau aku? Lu Guenya. iya, kayak ada orang kan, ya orang yang kayak lu kan itu juga bisa terjadi di kita. Iya, benar. Ya kan, bisa terjadi di semua orang gitu. Iya, kan. oke. Ketika lo mendengar cerita yang exactly sama, ya nggak ngumpet di lemari mungkin Iya. ya, lebih ke di Wastafel. Wastafel. atau misalkan kayak Di kloset. di kloset gitu. Nah, reaksi lo tuh pertama apa kalau marah, jijik, atau lo mengerti posisi si mengerti. Sarah Tobing ini? Gue mengerti kalau misalnya ada orang yang melakukan exactly the same like I did. Gue ngerti banget lagi rasanya beb. Tapi jangan dibilang Tapi dua kali. tapi itu yang Sarah lakukan ke gue. Jadi waktu kemarin beberapa waktu lalu gue video call Sarah. Pagi-pagi gue video call Sarah sebelum gue video call Pak Belo. Nah, jadi gue distract lah. Gue telepon Sarah 1,5 jam mungkin 45 menitan lah kali ya itu. Terus gue telepon teman-teman gue telepon Pak Belo, gue suruh temen gue datang ke rumah. Dan sampai gue main Ome TV, Anjing. sumpah gue segitunya. Oke, gue udah kuat nih. Gue kayak gue nggak akan kontak dia lagi. Gue tidak mau kontak. 6:30 malam dia ngechat gue, hai. Terus gue jawab, Halo. hai. Oh, dia gue halo. Hai. Lalu dia menjawab lagi, aku kangen sama kamu. Runtuh saya. Nah, lu kan, Runtuh lu berarti. Runtuh. oh harusnya kayaknya dia nyanyi deh. Aku kangen. Kamu saya. Harusnya lu langsung masih kangen kamu gitu. Saya. Jadinya konsepnya missing lirik. Jujur di situ aku runtuh. Kamu tahu apa yang terjadi Sarah? Aku belum bilang. Apa? Aku ketemu dia after that. Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa. setelah itu Sarah bilang. Jadi pas gue bilang gue kangen banget lagi sama dia apa segala macam. Tau gak? Kan gue bilang menurut lu gue reach out apa enggak? Lu tau gak Sarah bilang apa? Lu kalau mau rekonsiliasi boleh, tapi lu harus pikir asam lambung lu akan membaik setelah rekonsiliasi atau asam lambung lu makin parah, lambung lu bocor setelah itu. Betul. Lalu aku berpikir aku adalah wanita yang kuat, era Kartini sudah membangun bangsa, tapi berujung aku tetap ketemu sama mantan. Betul. Tapi nggak apa-apa banget teman-teman. Gak apa-apa. Kalau era Kartini kan, era Kartini apa bukunya? Habis gelap terbitlah terang. Nah, ini udah bisa gelap. Masih Terang ya? Masih Terang gitu ya. Habis gelap. Habis gelap bentar dulu gue cari Bukan terang. bukan. Iya. Saklarnya di mana ya gitu? Jujur emang aku agak buta warna Oh, teman-teman. iya. Semakin merah semakin aku Betul. terobos, Amit. semakin merah semakin aku gaspol. Kalian lihat lighting di sini kan? Merah. Ini aku banget. Oh, di kain gue buat rematik tau gak ya? Buat rematik. Oh, Zaman infrared. dulu, infrared ada. Oh, gitu. fisioterapi. Ya, umur kali ya, umur iya, ya. Bener, Iya, walaupun iya. kalau dilihat udah kayak siksa kubur, tapi nggak Betul. apa-apa banget. Oke, Iya, gitu. makanya. Panjang banget podcast kita hari ini ya. Jujur, kaget. Yuk. Terakhir nih, kalian lebih percaya zodiak atau pemerintahan Prabowo sekarang? Aku zodiak. Aku zodiak. Hah? Aku percaya zodiak karena aku bikin konten zodiak. Iya, zodiak buat pemerintahan Prabowo kan? Enggak, enak aja. Gue ngeri juga. Sama aku ngeri tiba-tiba di cancel. Emang nih Pak Belo anjing ya. Sorry tadi bukan.
Hah, bercanda? Bukan gue beneran. Bukan gue gak pro. Aku berdoa apapun yang menjadi keputusan presiden untuk negara kita. Iya, Semoga yang Walaupun terbaik. iya. Mungkin kalau gue percaya aja dulu. Gitu. Walaupun sorry banget teman-teman, walaupun bukan aku bukan 02 tapi apa yang sudah maksudnya kayak Indonesia. Walaupun aku bukan 02 tapi kita percayalah pemerintah mau buat apa terserah aja. Bukan percaya dulu, terserah ya. Terserah. Iya. Aku udah Semoga itu yang terbaik. iya itu udah kayak Udah siap ke imigrasi kita? Ya. Surat-surat udah siap ya? jujur aku udah siap banget jadi warga negara Kongo. Kongo. Iya. Ngeri banget, takut banget. Oke. Anyway, thank you banget buat Goofy dan mendadak Sarah ada di sini. Thank you banget sekali lagi mau ngucapin. Sekali lagi juga mau ngucapin makasih buat Gayo Coffee yang udah memperkenalkan ke semua tentang kopi Gayo. Kalau penyiar. Gua nggak tahu ini apa, gua nggak di briefing udah mau gelap kelar. Digoyang dulu Gila. Mas, digoyang. Tuh kan, lu gimana sih? Thank you banget untuk Kingayo Coffee atas seserahan makanannya upeti yang memperkenalkan ke semua orang ya. Kita semua soalnya kopi Gayo, Coffee Bean Coffee Bean saya sendiri aja udah 100% berasal dari Gayo bijinya dari Gayo Highland Aceh Tengah, soalnya punya kebun sendiri katanya. Orang Nah, kaya. jadi iya katanya ini semua kopinya itu tuh 100% bijinya itu dari Petani. biji sesawi, enggak, biji petani. Makanya gini. Semua kopi 100% bijinya dari hasil kerja petani. Yang bener dong copywriting. Kita produser lu anjing. Bijinya dari petani. Goblok. Betul kan? Bego banget. 100% bijinya petani. Enggak, maksud gue orang tuh udah mau tap in ya gitu ya. Udah deh ngomongin biji-biji Iya. petani jadi. Goblok. Thank you. Kalau kata thank you banget, tapi soalnya kalau kata orang Kristen, jika imanmu kecil biji sesawi kamu bisa dapat memindahkan gunung tempat. Apa? Masuk Kristen. Anyway, terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe juga ke Brand Indonesia. Dan juga makasih juga sekali lagi makasih buat Active Bar, tempatnya menyenangkan sekali. Jangan lupa juga buat follow @Active Barn. Bisa lihat-lihat dulu tempatnya kalau mau olahraga di sini, segala rupa cabang olahraga di sini ada. Yes. Jadi langsung pada ke sini aja, dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe ke Brand Indonesia. Bye bye.